Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 atau biasa disebut juga dengan wabah virus corona. Banyak orang mengeluh terhadap terjadinya virus corona ini yang tanpa mereka sadari mengeluh atas suatu bencana atau musibah yang menimpa dirinya sama dengan mengeluh atau protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana menurut pandangan syariat cara menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 atau virus corona ini? Sebenarnya dalam menghadapi wabah virus corona cukuplah dengan singkatan dari corona itu sendiri. Jika kita mampu mengambil hikmah melalui makna daripada nama virus corona, kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang cara kita menghadapi pandemi COVID-19 tersebut. Lafaz corona terdiri dari 3 huruf, yakni qaf, yang kedua ra, yang ketiga nun. Yang mana jika kita ambil satu persatu dari huruf ini, kemudian kita gadukkan dengan Al-Quran, kita akan memperoleh petunjuk, memperoleh mau'izah dari Al-Quran. Dari huruf qaf, salah satu dari ayat Al-Quran yang diawali dengan huruf qaf adalah firman Allah, "Qul kullun min indillah." Katakanlah wahai Muhammad bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari firman Allah, "Qul kullun min indillah." Segala sesuatu itu dari Allah, maka kita diharuskan sebagai hamba Allah supaya bersabar atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita yang berupa musibah apapun, termasuk pandemi virus corona ini. Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika tertimpa musibah. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan disertai dengan penghayatan dalam hati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua kembalinya akan kembali, semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tertimpa musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan menghayati maknanya. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang sabar, yang pahalanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang amat besar. Yang kedua, ketika kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tertimpa musibah, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka iringi nikmat Allah tersebut dengan rasa syukur kepada Allah, rasa terima kasih kepada Allah dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian diiringi ucapan alhamdulillah tersebut dengan kelakuan anggota tubuh yang selalu mengikuti kepada zat yang telah memberi kita nikmat. Dengan demikian Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian semua mau bersyukur kepadaku, maka aku pasti akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Akan tetapi jika kalian tidak mau bersyukur alias kufur nikmat, maka niscaya azabku amatlah berat. Dengan bersyukur ketika kita masih belum tergolong orang-orang yang terkena penularan virus corona tersebut, semoga Allah terus menambah nikmat kesehatan tersebut sehingga kita terbebas dari segala macam penyakit, tidak hanya virus corona. Huruf yang kedua dari corona adalah huruf Ra. Dari huruf Ra, salah satu ayat yang diawali dengan Ra bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah yang terakhir. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah mengutip doa dari orang-orang terdahulu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Duhai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, Engkau timpakan azab kepada kami ketika kami lupa atau kami melakukan suatu kesalahan. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Duhai Tuhan kami, janganlah Kau timpakan kepada kami suatu beban yang kami tidak mampu menanggungnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Duhai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami, jangan Kau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu menanggungnya. Artinya apa? Makna yang tersirat dari singkatan kepanjangan dari huruf Ra-nya corona ini, dalam menghadapi musibah apapun termasuk virus corona, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang memberi nikmat maupun memberi azab, memberi suatu yang mengenakkan atau sesuatu yang tidak mengenakkan. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta hanya kepada Allah yang nomor satu, meskipun harus diiringi dengan ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin. Dalam zikir yang sering kita ucapkan setelah sholat, sebenarnya kita sudah diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah. Dalam zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat, kita selalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan darimulah datangnya keselamatan, dan kepadamulah kembalinya keselamatan. Artinya, bagi orang yang tertimpa musibah atau suatu ketakutan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, huruf Nun. Dari huruf Nun ini kita ambil
satu ayat dalam surat Al-Waqiah disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Allah berfirman, kami telah mentakdirkan bagi kalian semua kematian. Artinya kematian semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya pun sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu menunggu wabah penyakit virus corona ini. Jika datang ajal kita, maka kita tidak akan bisa menolaknya. Dikatakan bahwa ketika datang kematian tersebut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, maka tidak akan bisa maju, juga tidak akan bisa mundur. Jika datang waktunya, pasti akan datang kematian itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, supaya tenang hati kita dalam menghadapi virus corona, menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka sandarkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berikhtiar zahir sesuai dengan petunjuk pemerintah dan juga petunjuk para medis, kita iringi dengan petunjuk-petunjuk dari Allah, yakni mengembalikan semua kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah supaya diberi keselamatan oleh Allah, dan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.